Perkenalkan, nama saya Suandi Purba. Mungkin kalian sudah banyak mengenal saya ya. Saya guru geografi kalian. Jadi untuk hari ini kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu masuk materi wilayah pertumbuhan dan pusat pertumbuhan. Jadi sebelum saya sampaikan materi, saya ingin menyampaikan sedikit saran bagi kalian yang saat ini sedang belajar di rumah. Tetap jalani protokol kesehatan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah ke kita ya. Jangan anggap sepele karena kondisi saat ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Jadi harus tetap menjalankan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah kita. Baik, kita masuk ke materi ya. Materi kita selanjutnya berjudul wilayah pertumbuhan dan pusat pertumbuhan. Ini materi kelas 12 ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian dan konsep wilayah. Sekarang kita akan masuk ke lanjutannya, yaitu pengertian wilayah pertumbuhan. Pengertian wilayah pertumbuhan itu yang pertama harus kamu pahami itu adalah wilayah itu apa sih artinya ya. Wilayah itu adalah area yang punya karakteristik yang membedakannya dengan wilayah lain ya. Dia harus memiliki sebuah ciri khas dibandingkan daerah lain. Itu disebut wilayah. Kewilayahan itu memang ini hampir sama secara kata, tetapi secara makna memiliki sedikit perbedaan ya. Kewilayahan itu adalah penggolongan wilayah berdasarkan ciri-ciri tertentu ya. Ada dua tipe wilayah. Yang pertama itu ada wilayah formal dan wilayah fungsional ya. Yang pewilayahan ada juga dua tipenya, hampir sama dengan wilayah sebelumnya, wilayah formal dan wilayah fungsional. Ada wilayah ini dia pewilayahan formal dan pewilayahan fungsional. Wilayah pertumbuhan definisinya secara umum, secara general itu adalah suatu daerah yang berkembang dan berpotensi untuk menjadi pusat pertumbuhan. Itulah yang disebut dengan wilayah pertumbuhan ya. Berikut ini ada beberapa fase pertumbuhan suatu wilayah dalam menentukan batas wilayah pertumbuhannya. Yang pertama ada fase pra-industri. Apa itu fase pra-industri? Yaitu fase awal yang terdapat di suatu wilayah yang belum berkembang dan ditandai dengan banyaknya kota-kota kecil yang tersebar. Contohnya seperti apa sih yang masuk fase pra-industri ini? Ya, kalau melihat dari definisinya, kita dapat kategorikan itu salah satu kota di Sumatera Utara, Kota Baru Sedimpuan, itu termasuk dalam fase pra-industri. Dan kedua ada fase produksi awal. Fase produksi awal ini adalah fase di mana salah satu kota kecil berkembang lebih cepat dibandingkan dengan kota lain. Untuk Sumatera Utara bisa kita katakan ini masuk kategori kota tebing tinggi. Mereka cukup lebih cepat dibandingkan wilayah sekitarnya dalam hal perkembangan. Yang ketiga ada fase transisi. Dari namanya saja sudah transisi, ini peralihan. Fase peralihan dari dia di masa fase produksi awal menjadi fase integrasi sosial ya, fase yang di atasnya lagi. Ini dia fase transisinya. Apa itu artinya? Definisinya ya kita harus pahami juga. Fase transisi itu yaitu fase di mana industri telah berkembang di wilayah inti. Ini yang termasuk daerah fase transisi ini bisa kita kategorikan ya, mungkin Tanjung Rawa, Lumbu Pakam, Deli Serdang ya, Kabupaten Deli Serdang, ini termasuk fase transisi. Fase terakhir yaitu fase integrasi sosial, yaitu fase di mana setiap kota telah mengalami perkembangan. Contohnya jelas ibu kota negara kita DKI Jakarta, dan kedua sudah masuk kategori juga fase integrasi sosial, yaitu adalah Kota Medan. Kota Medan sudah masuk ke fase integrasi sosial karena perkembangannya sudah cukup pesat dan daerah-daerah lain juga sudah ikut terpengaruh terhadap perkembangan Kota Medan ini. Kenapa sih pusat pertumbuhan itu? Kalian harus paham definisinya agar dapat mengerti kemana arah pembelajaran kita. Yaitu pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi ataupun wilayah atau kawasan yang perkembangannya sangat cepat di berbagai bidang pembangunan sehingga dapat mempengaruhi wilayah di sekitarnya. Baru selanjutnya, pusat pertumbuhan dapat berskala lokal.
skala lokal itu seperti apa ya? Di teritorial provinsi dia dapat masuk kategori pusat pertumbuhan, atau skala nasional, dan juga di skala regional. Regional apa? Antara beberapa negara, contohnya regional ASEAN. Mungkin wilayah tersebut dapat kita kategorikan pertumbuhannya skala regional, ya, ibu kota negara kita lah ya, itu termasuk kota yang dapat kita kategorikan skala regional. Baru selanjutnya adanya pusat-pusat pertumbuhan diharapkan mempercepat laju perkembangan wilayah lain di sekitarnya. Pusat-pusat pertumbuhan ini harus mempengaruhi daerah-daerah sekitarnya agar ikut naik berkembang seperti daerah tersebut. Secara sederhana, pusat pertumbuhan itu harus memberikan efek domino kepada daerah-daerah lain. Pusat pertumbuhan juga harus menjadi sumber dari berbagai kegiatan ekonomi. Tidak hanya satu kegiatan ekonomi, harus berbagai kegiatan ekonomi ada di pusat pertumbuhan tersebut. Ya, mungkin ada perdagangan, industri, dan lain-lain. Yang selanjutnya, pusat pertumbuhan selalu dijadikan acuan ataupun tolak ukur pembangunan supaya mempengaruhi perkembangan wilayah di sekitarnya. Ya, dia harus, wilayah tersebut harus menjadi acuan atau tolak ukur. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pusat pertumbuhan ada antara lain, yang pertama lokasi. Lokasinya harus strategis. Biasanya pusat pertumbuhan itu ada di tengah-tengah wilayah-wilayah yang lain. Atau secara sederhana saya sampaikan, dia harus memiliki beberapa wilayah batas. Jangan hanya satu daerah batasnya, tapi harus ada berbagai wilayah daerah menjadi batas daerahnya. Ini biasanya menjadi pusat pertumbuhan. Yang kedua ada sumber daya alam. Sumber daya alam itu harus ada agar dapat menunjang perkembangan sebuah wilayah. Yang selanjutnya ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini faktor yang paling penting menurut saya. Karena apa? Tanpa adanya sumber daya manusia yang mumpuni, yang memiliki kemampuan yang di atas rata-rata, maka wilayah tersebut akan sulit untuk berkembang. Jadi sumber daya manusia ini sangat penting. Maka bagaimana sebuah wilayah agar sumber daya manusianya lebih memiliki kemampuan, yaitu memperbaiki pendidikan di wilayah tersebut. Baru selanjutnya ada topografi. Topografi ini adalah bentuk permukaan buminya ya. Jadi sangat jarang terjadi pusat pertumbuhan itu topografi yang berbukit-bukit ataupun pegunungan. Sangat jarang menjadi pusat pertumbuhan. Karena apa? Sangat sulit melakukan pembangunan di daerah bertopografi berbukit-bukit. Jadi harus topografi yang datar. Bisa kalian lihat langsung kota kalian ini, kota Medan. Ini adalah topografinya rata, datar. Jadi bisa diusulkan menjadi pusat pertumbuhan. Baru faktor yang selanjutnya, kelima, fasilitas penunjang, yaitu sarana prasarana transportasi. Tidak ada sebuah daerah dapat bertumbuh berkembang dengan pesat tanpa sarana prasarana transportasi yang baik. Akan sangat sulit bergerak ekonomi bila sarana prasarana transportasi itu kacau balau ataupun hancur. Jadi fasilitas transportasi yaitu jalan itu harus baik agar perkembangan wilayah dapat berkembang lebih besar. Selanjutnya sosial budaya masyarakat. Sebuah wilayah tidak akan dapat berkembang bila masyarakatnya mayoritas masih berpikiran primitif. Primitif itu seperti apa? Tidak terbuka terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar wilayahnya, mungkin dari wilayah lain di dalam negara tersebut ataupun dari luar negaranya. Jadi setiap wilayah yang dapat bertumbuh pesat menjadi pusat pertumbuhan itu, sosial budaya masyarakatnya harus sudah terbuka menerima perubahan. Itu intinya. Jika kamu masih primitif, di lingkunganmu masih primitif, jangan pernah kamu menyesali nantinya bahwasanya daerahmu itu akan sulit berkembang. Karena apa? Karena yang menyebabkan ketidakmajuan ataupun terlambatnya pertumbuhan kalian itu karena kalian sendiri, karena pola pikir kalian. Jadi apa solusinya?
Mari kita terbuka terhadap perubahan dan belajar lebih baik. Baru ada beberapa teori-teori pusat pertumbuhan. Yang pertama, teori polarisasi ekonomi. Apa itu teori polarisasi ekonomi? Menurut Gunnar Myrdal dan Assmann, teori polarisasi ekonomi itu setiap wilayah memiliki pusat pertumbuhannya yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh, tenaga terampil, modal, dan barang dagangan dari daerah-daerah pinggiran wilayah tersebut. Itu dia teori polarisasi ekonomi. Jadi yang kedua, adanya pusat pertumbuhan akan mempengaruhi terhadap daerah sekitarnya. Jadi pusat pertumbuhan ini harus mempengaruhi wilayah-wilayah di sekitarnya. Pengaruh tersebut bisa berupa positif dan negatif, ya. Sama halnya dengan belajar di tingginya, ya. Ada aksi, pasti ada reaksi. Sama dengan ini juga, setiap perubahan itu pasti ada positif dan negatif. Ya, jadi pengaruh positif terhadap perkembangan daerah di sekitar disebut spread effect. Contoh terbukanya lapangan pekerjaan. Jadi pusat pertumbuhan itu pasti akan menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih besar, lebih banyak dibandingkan daerah-daerah yang belum menjadi pusat pertumbuhan. Yang kedua, pengaruh negatif, ya, itu disebut dengan backwash effect. Apa sih contohnya? Contohnya meningkatnya kriminalitas, banyaknya pencopetan, perampokan, dan mungkin pembunuhan. Ini juga hasil dari pertumbuhan ekonomi, ya, hasil negatif pastinya, bukan positif, ya. Ini pasti akan ada. Yang kedua ada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini tidak dapat kita pungkiri sudah sangat masif, ya, di berbagai wilayah. Mungkin di wilayah kita saat ini kerusakan lingkungan seperti apa, seringnya banjir, dan juga sungai-sungai sudah semakin mengecil. Karena apa? Karena banyaknya sampah yang tertimbun di aliran sungai. Itu juga menyebabkan kerusakan lingkungan. Jadi bagaimana cara untuk kita sebagai masyarakat biasa, dan mungkin kalian kaum muda, untuk menjaga lingkungan? Hal sederhananya jaga kebersihan. Jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempat-tempat yang sudah dibuatkan oleh mungkin pemerintah ataupun tetangga-tetangga ataupun orang tua. Jangan buang sembarangan. Itu aja dulu hal yang kecil yang bisa kamu lakukan dalam menjaga lingkungan. Jika kamu ingin gerakan yang lebih besar, kamu bisa buat sosialisasi, gerakan kampanye untuk menjaga lingkungan. Teori yang kedua yaitu teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan ini disampaikan ataupun dikeluarkan oleh Francois Perot. Apa definisinya? Teori kutub pertumbuhan itu adalah pembangunan suatu wilayah merupakan proses yang tidak terjadi secara bersamaan, tetapi terjadi di beberapa tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda satu sama lain. Itu dia definisi teori kutub pertumbuhan menurut Francois Perot. Selanjutnya, kutub pertumbuhan merupakan tempat atau kawasan terjadinya pembangunan. Ya, ini adalah kutub pertumbuhan, adalah tempat atau kawasan terjadi pertumbuhan. Proses pembangunannya akan menyebar menuju wilayah-wilayah sekitar kutub pertumbuhan. Dia menyebar, ya, mungkin ke daerah-daerah tetangga. Contohnya seperti apa? Adanya industri baja. Industri baja di suatu daerah akan menimbulkan kekuatan sentripetal. Apa sentripetal? Dia dapat menarik kegiatan yang langsung berhubungan dengan pembuatan baja. Contohnya adanya sebuah wilayah penyedia bahan mentah pembuatan baja. Yang kedua, dia akan menarik potensi ataupun marketplace-nya, di mana tempat-tempat penjualan produk bajanya. Baru selain adanya kekuatan sentripetal, ada juga kekuatan lain, ya, kekuatan yang dapat menimbulkan rangsangan baru, yaitu kegiatan-kegiatan yang baru tidak berhubungan langsung dengan industri baja. Ya, apa itu contohnya? Ya, industri-industri lain mungkin bisa ikut. Contoh mungkin bisa jadi pembuatan kain-kain, ya,
tekstil, mungkin bisa menarik itu walaupun itu tidak berkaitan langsung dengan industri baja, tapi pengusaha-pengusaha baru akan termotivasi membangun industri, melihat jika ada sebuah industri yang dapat berkembang dengan pesat. Teori selanjutnya, teori pusat pertumbuhan. Apa itu teori pusat pertumbuhan? Teori pusat pertumbuhan menurut Boudeville, ya, pusat pertumbuhan adalah sekumpulan fenomena geografis dari semua kegiatan yang ada di permukaan bumi. Jadi harus ada beberapa fenomena ataupun kegiatan yang ada di permukaan bumi ini berkumpul menjadi satu. Itu dia pusat pertumbuhan. Yang kedua, dapat kita artikan suatu kota atau wilayah kota yang punya industri populasi yang kompleks dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan. Apa itu kompleks? Kompleks itu dia ada beberapa industri yang bergabung dalam sebuah wilayah. Industri-industri ini tidak sama, tapi ada berbagai macam industri berada di dalamnya. Itu yang disebut kompleks, ya. Industri populasi merupakan industri yang punya pengaruh yang sangat besar, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan lainnya. Baru yang selanjutnya ada teori tempat sentral, central place teori. Kota sentral merupakan pusat bagi daerah sekitarnya yang menjadi penghubung perdagangan dengan wilayah lain. Dalam teori ini digambarkan bahwa tempat sentral merupakan suatu titik kumpul dari suatu bentuk heksagonal atau segi enam. Daerah segi enam ini artinya wilayah-wilayah penduduk yang mampu terlayani oleh tempat sentral. Jadi ada sebuah wilayah, contohnya Kota Medan, ia dapat melayani berbagai daerah. Contohnya daerah-daerah yang di Provinsi Aceh, Singkil, Kutatane, dan juga di Papua, Medan Lawan. Dia dapat melayani daerah-daerah tersebut. Itu yang disebut dengan daerah tempat sentral, ya. Daerah mana contohnya? Ya, Kota Medan, kota tempat saat ini berpijak. Ini termasuk sebuah wilayah yang sesuai dengan teori tempat sentral. Yang kelima ada teori agropolitan. Dari katanya saya sudah jelas, agro itu artinya pertanian. Jadi teori agropolitan itu adanya sebuah pedesaan yang lebih terbuka dalam pembangunan, sehingga pedesaan ini kelak akan menjadi kota-kota baru ataupun pusat-pusat pertumbuhan baru. Ini disebut teori agropolitan. Jadi pedesaan dapat bergerak menuju perubahan menjadi sebuah kota baru yang menjadi pusat pertumbuhan. Ada beberapa ciri-ciri agropolitan antara lain. Yang pertama, mayoritas masyarakat di kawasan tersebut memperoleh pendapatan dari kegiatan pertanian. Sudah jelas, ya. Jadi namanya juga sudah agro, ya jelas penghasilan mayoritas di wilayah tersebut harus dari kegiatan pertanian. Yang kedua, mayoritas kawasan didominasi kegiatan pertanian. Ini juga sudah jelas, ya. Yang selanjutnya, hubungan antar daerah-daerah sekitar bersifat interdependensi ataupun memiliki timbal balik. Kalau dalam biologi disebut simbiosis mutualisme, ya, memiliki hubungan antar daerah-daerah yang interdependensi ataupun timbal balik. Yang keempat, kehidupan masyarakat kawasan agropolitan mirip dengan suasana kota. Meskipun jadi desa, tetapi kehidupannya sudah mirip dengan wilayah kota. Inilah yang dimaksud dengan teori agropolitan. Jadi, Bappenas membagi wilayah Indonesia ke dalam 4 regional pembangunan utama dan 10 wilayah pembangunan. Di mana aja pusat pertumbuhan utama di Indonesia? Ada 4 daerah, yaitu yang pertama adalah kotamu saat ini, Medan. Yang kedua, ibu kota negara Jakarta. Yang ketiga, Surabaya, ibu kota Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Yang keempat, ibu kota Sulawesi Selatan, yaitu Makassar. Inilah 4 daerah ataupun kota madya yang masuk dalam regional pembangunan utama di Indonesia. Dan ada 10 wilayah pembangunan. Yang pertama Aceh dan Sumut, pusatnya itu adalah Medan. Yang kedua Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, pusatnya di Pekanbaru. Yang ketiga Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu,
dan Bangka Belitung, pusatnya Palembang. Keempat, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan daerah istimewa Yogyakarta, pusatnya di ibu kota Jakarta. Yang kelima, Kalimantan Barat, pusatnya di Pontianak. Keenam, Jawa Timur dan Bali, pusatnya di Surabaya. Yang ketujuh, Kalimantan Tengah, Kaltim dan Kalsel, pusatnya di Balikpapan. Kedelapan, Samarinda, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, pusatnya di Makassar. 9, Gorontalo, pusatnya di Manado. Ke-10 yang terakhir yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, pusatnya di Sorong. Jadi itulah dia 10 wilayah-wilayah pembangunan di Indonesia. Nah, wilayah lain bagaimana Pak? Wilayah lain juga masuk, tapi ada beberapa pusat-pusat ataupun prioritas-prioritas utama di dalam pembangunan. Agar apa? Agar ini dapat daerah-daerah yang sudah dijadikan wilayah-wilayah ini dapat mempengaruhi wilayah lain di sekitarannya untuk berkembang. Jadi saya rasa cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini, dan bila materinya sudah cukup kamu pahami, silakan kamu catatkan. Kalau kamu belajar, hasilnya nanti kelak akan bermanfaat untukmu dan mungkin keluargamu. Saya rasa cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti materi saya dari awal sampai akhir. Tetap semangat dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Terima kasih.